Saksikan misalnya yang tadi dikatakan Pak SBY itu memang dia mengatakan gini, yang dikatakan sipil itu bukan sipil lawan militer, tetapi nilai-nilai di mana nilai demokrasi itu dihargai. Orangnya boleh militer, boleh tidak. Ini pandangan Pak SBY ya? Iya, selalu gitu. Oleh sebab itu Pak SBY itu selalu tampak demokratis ya. Apapun, kemudian selalu konstitusional kan. Pokoknya mungkin dia punya kepentingan politik tertentu, tetapi tetap koridornya itu konstitusi. Dibolehkan enggak nih oleh konstitusi kalau kayak gini. Oleh sebab itu diskusi-diskusi tentang konstitusi misalnya, tentang isu-isu yang sedang hangat, biasanya Pak SBY itu bicara dari konstitusi ini gimana. Kalau saya mengeluarkan jalan ini secara hukum bagaimana? Akibatnya secara politik gimana? Kalau politiknya begini, hukumnya nanti mau apa? Gitu terus kalau Pak Mahfud pasti merasakan suasana yang berbeda ketika dari Pak SBY menjadi ke Pak Jokowi. Jangan ketahui dulu, Bung Rocky. Gini, kepemimpinan Pak Jokowi itu menurut saya masih lebih terbuka anunya. Kalau rapat-rapat kabinet itu masih diskusi, masih Pak Menko, Pak ini tanya satu-satu. Meskipun dia punya agenda, tapi tetap dilewatkan prosedur-prosedur itu. Sehingga ada prosedur mendengar. Di dalam sidang itu mendengar. Tapi ya... Sidang ini yang paripurna ya? Iya, kalau sidang kabinet gitu sidang kan. Kabinet. Iya. Jadi Pak Jokowi memberi pengarahan sebentar. Ini gimana Pak Menko? Gimana Pak ini? Gimana Pak ini? Gitu. Artinya membuka ruang. Dia ada yang mengawal sebelum mengeluarkan pernyataan. Lepas dari kita setuju atau tidak. Di situ saya melihat ada peran Pak Pratikno dan Pak Luhut. Gitu, sehingga diarahkan agar tidak terlanjur ke pinggir yang. Oleh sebab itu selama dia masih di atas ya dia kendalinya kuat kan terhadap situasi gitu. Nah, itu saya rasakan. Tapi kalau Pak SBY itu lebih banyak mengajak berdiskusi dan kemudian kembali ke prinsip konstitusi. Gitu. Sehingga membuka ruang sekaligus membuka ruang dan mengajak aktif untuk dan bertanya kalau ada sesuatu. Pak Mahfud katanya, ini ada keputusan MK begini nih. Apa benar penafsiran saya bahwa ini begini? Menurut konstitusi apa begini tafsirnya? Atas putusan Pak Mahfud ini. Ya Pak, atau kurang begini Pak. Itu sering diskusi dengan Pak SBY. Saya kira ya kita perlu yang kayak gitu. Pak Bung Rocky dari sebagai orang yang berada di luar menyaksikan terus-menerus gitu ya. Apa yang disampaikan Pak Mahfud tadi tentang bagaimana Pak Jokowi mengelola negara, memimpin sidang kabinet dengan Pak SBY. Apa yang Anda lihat dari sisi saya tetap melihat Pak Jokowi kan pergaulan elit Jakartanya kurang tuh. Dia langsung datang tuh. Jadi dalam upaya dia memahami itu. Tetapi SBY lain lagi, dia dari awal udah paham tentang elit Jakarta. Jadi itu yang kayak 2 minggu lalu saya masih diskusi dengan Pak SBY dan masih sama. Jadi SBY ngerti apa yang disebut deliberatif demokrasi. Bahwa demokrasi itu percakapan itu. Nah bedanya SBY menganggap bahwa memang demokrasi itu bising. Gitu. Tetapi Pak Jokowi mengerti demokrasi karena diterangkan oleh Pak Mahfud sebetulnya kan. Dari awal dia nggak paham itu tuh. Tetapi dia mesti tune in dengan situasi itu. Lama-lama orang yang belajarnya nggak tahan, ya akhirnya diberhenti di tengah jalan belajarnya kan. Itu. Tapi kan harus fair juga bahwa modal dasarnya memang berbeda kan gitu ya. Kan itu saya bilang modal dasarnya berbeda dan kita mulai membaca bahwa memang elite kita itu lebih ingin dikendalikan oleh feodalisme daripada demokrasi itu. Karena mereka menganggap kan masyarakatnya feodal kan. Sejatinya yang tertanam itu budaya feodal ya. Feodal. Betul ya. Nah,